Baja Nara, hendaknya ketika memiliki anak yang harus dipentingkan itu ialah yang pertama sholat. Bagaimana kita harus ngecek anak kita tiap harinya, sholatnya bagaimana, dikerjakan atau tidak. Yang kedua, kalau bisa anak tersebut harus bisa membaca Al-Quran, karena ini ialah inti Islam wal iman, sholat dan baca Al-Quran. Setelah itu insya Allah nanti diatur oleh Allah semuanya. Insya Allah kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Apalagi dia tidak meninggalkan setiap harinya membaca Al-Quran. Termasuk banyak ulama mengatakan orang yang telah membaca Al-Quran, dia ibarat sudah membaca jimat gitu loh, sudah membaca mantra. Jadi untuk keseharian mau ada masalah ini, mau ada masalah itu, dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah Al-Quran. Banyak juga para umatnya Rasulullah SAW yang telah meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, padahal Al-Quran ini sangat penting sekali bagi kita. Rasul Muhammad SAW pernah mengeluhkan bahwasanya umatnya akhir-akhir zaman ini membiarkan Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Quran mahjura au kama qala Al-Quran. Ya Allah, umatku telah menjadikan Quran ini sebagai pajangan sebagai sesuatu yang tidak dibaca gitu. Jadi tidak dibaca, tidak diamalkan gitu. Jadi kalau kita mau selamat, mau bahagia dunia dan akhirat, jangan tinggalkan Al-Quran dan jangan tinggalkan sholat. Ada satu kisah orang bertamu di temannya. Dia menginap di rumah tersebut. Teman tersebut memiliki anak-anak yang kecil, masih kecil. Anak kecil tersebut ini rajin sholat. Bahkan sholat subuh pun tamu tersebut ini dibangunkan oleh anak kecil ini. Dengan sendirinya dia bangun, waktunya sholat adzan duhur, dia sholat tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu. Setelah itu dia melazimi belajar membaca Al-Quran. Maka si tamu tersebut ini takjub, kagum. Ini anak-anak masih kecil kok luar biasa. Saya punya teman di luar sana mengeluhkan betapa susahnya anak-anaknya disuruh untuk sholat. Perintahkan untuk sholat itu susah. Bahkan kebanyakan pemuda-pemudi ataupun masih anak-anak itu diperintahkan mereka berbohong, cuman dibahasai wajahnya, jidatnya, tangannya. Setelah itu kalau ditanya sudah sholat, sudah, padahal belum sholat. Tapi si tamu ini kagum kepada Sohibul Bait tersebut. Apa anak-anaknya ini kok luar biasa sekali, di jamnya dia sholat, tertib, tepat waktu gitu. Akhirnya sebelum tamu tersebut ini pamitan pulang, tanya kepada temannya tersebut, apa resepnya sehingga kamu memiliki anak ini sangat Masya Allah sholat tepat waktu, bahkan saya subuh dibangunkannya, Quran juga dibaca. Ternyata ibunya menjawab, saya hanya minta kepada pemiliknya yaitu Allah. Saya minta kepada Allah ketika anak tersebut masih ada di kandunganku, ketika saya masih hamil, saya minta kepada Allah, saya pegang perut saya minta seperti apa yang dipinta dalam Al-Quran, doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Saya sering membaca doa itu, ya Allah jadikanlah aku ini orang-orang yang ahli mendirikan sholat, yang tidak meninggalkan sholat, orang-orang yang memperhatikan sholat, dan keturunan-keturunanku ya Allah, terimalah doa-doaku ya Allah. Saya selalu melazimi, saya selalu membaca doa ini, sehingga alhamdulillah Allah tidak menyia-nyiakanku. Saya punya anak masih kecil, dia senang, dia cinta, dia gemar sholat, dia gemar membaca Al-Quran. Maka dari cerita tersebut, jangan lupa doa kepada Allah, minta kepada Allah, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, supaya dijadikan orang-orang yang ahli sholat, jadikan orang-orang yang ahli Quran, yang tidak meninggalkan Al-Quran, yang selalu berpedoman dengan Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ketika sudah melakukan hal-hal yang terpenting dalam Islam ini, insya Allah yang lainnya mengikuti. Kalau yang ini baik, insya Allah mengikuti baik. Ya, kalau yang ini soleh, insya Allah yang lainnya soleh. Kalau ini didahulukan, Allah juga akan mendahulukan daripada rezeki Anda, jodoh Anda, apapun yang Anda inginkan, Allah akan mempercepatkannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli salat, ahli Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.